Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum ilal akhir ayah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rismawan rismawati jamaah kajian rutin Masjid Nurul Amal Bapulang yang saya hormati, agar Allah memberi kemudahan menolong kita menyerap ilmu yang kita kaji, mari bersama-sama kita memulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya pada malam hari ini. Kita bisa bersama-sama memakmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah, juga dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan amaliyah yang kita kerjakan Allah catat sebagai amal soleh kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berbahagia sekali malam hari ini kita bisa silaturahim sekaligus bersama-sama belajar tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, sebagai upaya kita untuk lebih memahami tentang agama yang kita peluk ini. Dan ini bentuk daripada membekali diri dengan hal yang baik, karena setiap apa yang kita lakukan tentu akan dihitung di hadapan Allah, dihisab di hadapan Allah kelak. Apakah itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Nah, kesempatan untuk berbuat atau berbekal itu Allah hanya berikan selama kita hidup di dunia ini. Itu pun banyak yang kepotong-potong sebetulnya. Karenanya mari kita benar-benar memanfaatkan hidup yang singkat ini untuk menyiapkan bekal yang terbaik sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kajian malam hari ini akan saya sampaikan tema materi yang sebetulnya sudah Bapak Ibu lakukan, tiap hari sudah dikerjakan, tetapi mungkin perlu dipertajam, yaitu tentang apa? Tentang keutamaan berwudu. Ini kan pelajaran lama sebetulnya. Mungkin saja ada yang mengatakan begini, masa persoalan wudu kok dikaji terus? Ya. Pertanyaan itu tidak salah, tetapi juga bukan berarti benar secara seluruhnya, enggak. Berwudu itu di samping sebagai syarat sahnya sholat,
dia juga punya pengaruh terhadap kehidupan kita nanti dari kiamat, Bapak Ibu. Jadi jangan main-main dengan wudu ini ya. Kalau selama ini kita hanya memahami bahwa wudu itu hanya sebagai salah satu syarat sahnya sholat, dan memang itu betul. Seperti nanti dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang tadi saya baca penggalannya atau potongan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, jikalau kalian hendak mendirikan sholat, maka cucilah wajahmu, basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu hingga di atas siku, dan usaplah kepalamu dan kakimu hingga di atas mata kaki. Ini memberikan penjelasan tentang perintah berwudu ketika hendak mau sholat yang sudah kita kerjakan selama ini. Nah, ini memberikan penjelasan tentang fikihnya, kaifiyahnya. Maka tidak sah sholat seseorang kecuali dengan berwudu. Tapi kemudian, apakah wudu yang kita kerjakan selama ini, baik itu wudu yang dikerjakan sebagai syarat sahnya sholat ataupun wudu yang kita kerjakan bukan karena hendak sholat, itu punya pengaruh kelak di hadapan Allah dari kiamat. Biar nanti tidak terjadi penyesalan, jamaah rahimakumullah, saya akan bacakan beberapa informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan orang yang menjaga wudhu. Pertama, hadis dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yad'una yaumal qiyamah ghurran muhajjilina min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Hadis rawahu muttafaqun alaih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadis ini dari Abu Hurairah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku, umat Islam, akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan dahi, tangan serta kaki mereka bersinar karena bekas wudhunya. Maka barang siapa yang mampu untuk memanjangkan sinar dahinya, hendaklah ia melakukannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Pertama, ada kata-kata ghurron. Ghurron jamaah rahimakumullah itu artinya mempunyai sinar yang putih. Seperti ruangan masjid kita ini, Pak. Kan terang betul masjid kita ini. Bahkan kalau ada lalat nempel di dinding itu kelihatan terang, cerah gitu. Coba sekarang jamaah keluar dari masjid ini kemudian melihat sekitarnya. Mampukah kita melihat lalat yang nempel di pohon atau di tempat mana? Tidak. Tapi masjid ini ghurran, terang. Dan ini belum terang yang maksimal. Jadi kata-kata ghurra itu artinya sinar putih, ya, atau warna putih yang aslinya itu terdapat di dahi kuda.
Kuda itu kan macam-macam Bapak Ibu, ada yang hitam, ada yang warnanya coklat, ada yang belang itu. Terus ada kuda yang dahinya itu putih. Itu namanya al-ghurah. Kemudian kata-kata mahajjilin itu maknanya warna putih yang terdapat di kaki kuda artinya. Nah, terus apa yang dimaksud dengan hadis bahwa nanti di hari kiamat umat Rasulullah yaitu kaum muslimin itu akan dikenal dengan warnanya yang putih? Itu maksudnya begini, bahwa ketika seluruh umat manusia sudah dikumpulkan di alam mahsyar, ya, di yaumul qiyamah, itu kondisi manusia itu warnanya macam-macam, ya. Lah untuk mengenali umat Islam, ya, terutama yang menjaga wudhu, itu gampang. Dari mana Rasulullah tahu bahwa ini umat muslim? Yaitu dari dahi mereka yang tampak putih bersih. Disebabkan apa? Bekas wudhu yang mereka kerjakan waktu di dunia. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau selama ini kita berwudhu hanya kita kerjakan karena tidak sholat, saya mengajak dan sering saya ajak ini, mari kita menjaga wudhu dalam setiap kesempatan, walaupun tidak mau sholat, mau ke kebun, mau berdagang, mau mengajar, mau beraktivitas apapun, pastikan kita menjaga wudhu. Karena ingat nanti itu, dengan wudhu itu Allah menganugerahkan kepada kita akan diberikan wajah yang putih. Hikmah yang kedua hadis ini, bahwa wudhunya umat Islam selama di dunia, saat di dunia itu akan mempermudah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenali umatnya. Jadi membedakan mana umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana yang bukan, itu gampang nanti. Dari mana? Dari pancaran dahinya. Nanti orang-orang Islam seperti kita ini yang tertib menjaga wudhunya nanti akan tampak berbeda dengan manusia pada umumnya. Terus bagaimana ya anak-anak yang meninggal waktu masih usia anak-anak bayi? Mereka belum mengenal wudhu. Mereka akan mengikuti cahaya wajah orang tuanya yang ahli wudhu. Jadi hadis pertama ini menjelaskan seperti itu. Hikmah yang ketiga, bahwa hadis ini memberikan isyarat supaya kita memanjangkan tahjil. Apa itu tahjil? Tahjil itu kalau bahasa tadi saya katakan warna putih yang terdapat di kaki kuda. Tapi maknanya di sini adalah menyempurnakan, membasuh wudhunya. Jadi batasan berwudhu itu kalau lengan ilal marofik, sampai di atas siku. Ibu-ibu terutama yang mohon maaf ini ya, misalnya pas berjalan, melakukan perjalanan, kemudian singgah untuk sholat, terus kain kita tertahan karena agak sempit, sehingga kita membasuhnya di bawah siku, ini wudhunya cacat, tidak sah. Karena itu biar lebih sempurna, pastikan ketika kita sedang melaksanakan perjalanan, lengan atau baju yang kita pakai pastikan bisa diangkat sehingga membasuhnya hingga di atas siku kita. Sering kita jumpai orang berwudu ceroboh,
hanya diangkat separuh, kemudian dia basuh separuh lengan. Ini belum sempurna dan tidak sempurna. Itu ketika membasuh lengan. Ketika membasuh kaki, itu kita dianjurkan hingga di atas mata kaki. Nah, yang dikatakan tahjil itu melebihkan. Misalnya pas bukannya di atas mata kaki, di atas lagi, naik lagi, itu boleh dan bagus gitu. Nah, ini maksudnya supaya apa? Bahwa jangan sekali-kali menganggap wudhu itu sesuatu yang biasa-biasa saja, Pak. Ini amalan sederhana tetapi hikmahnya sampai nanti dibawa di hari kiamat. Bagaimana orang-orang yang muslim tetapi tidak menjaga wudhunya? Ya dia tidak mendapatkan keutamaan ini gitu. Ada yang bertanya, bagaimana orang menjaga wudhu tapi tidak sholat? Apa juga akan putih? Tidak, dia tidak akan mendapatkan warna wajah yang putih. Tapi sebaliknya, orang yang menjaga sholat kemudian menjaga wudhunya, dia akan mendapatkan kelebihan kelak di yaumul qiyamah. Dari dahinya, wajahnya akan terpancar wajah yang cemerlang. Jadi ibu nggak usah ikut-ikutan. Sekarang ini kan banyak yang sampai bingung bagaimana biar wajah kita ini putih. Ya, masuk salon sana, pindah sini, ke tempat kecantikan. Nggak usah bingung-bingung, wudhu dijaga. Itulah wajah, itulah pemutih yang sesungguhnya. Dia bukan hanya memancarkan cahaya di dunia, berwudhu juga akan memancarkan cahaya terang kelak di yaumul qiyamah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa anhu qala sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul taballughul hilyatu minal mu'min haitsu yaballughul wudhu, rawahu Muslim. Begitu pula hadis dari Abu Hurairah, beliau berkata, pernah aku mendengar kekasihku, yang dimaksud kekasih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cahaya orang mukmin pada hari kiamat nanti akan menjangkau semua anggota tubuh yang terkena air wudhunya. Ya, saya ulangi, taballughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudhu. Cahaya orang mukmin pada hari kiamat nanti akan menjangkau semua anggota tubuh yang terkena air wudhu. Maksudnya bagaimana? Bahwa bagian-bagian tubuh kita yang selalu tersentuh dengan air wudhu itu nanti akan memancarkan cahaya. Bagaimana dengan orang yang kulitnya hitam legam? Ya, sama juga, walaupun kulitnya hitam, dia akan bersinar. Sebaliknya, orang yang walaupun di dunia kulitnya tampak putih, kalau dia tidak menjaga wudhu, dia akan dibikin gelap, dibikin hitam. Masya Allah, amalan sederhana, mudah dilakukan, tapi memberikan efek yang positif kelak di yaumul qiyamah. Ini berita-berita yang menurut saya perlu dilakukan. Hadis berikutnya, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa asanal wudhu kharajat khotayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Hadis riwayat Muslim. Dari sahabat Utsman bin Affan, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna. Berarti ada yang wudu tidak sempurna? Ada. Sering saya tunjukkan, saya contohkan berwudu dengan sempurna itu ketika membasuh telapak tangan,
itu juga di samping telapak tangannya juga punggung tangan, termasuk menyela-nyelai jari-jari tangan. Jadi bukan hanya begini, misalnya air jatuh dari kran kemudian kita gosok-gosok, enggak. Ini digosok punggungnya sehingga seluruh hingga sela-sela jari jemari terbasuh. Itu sempurna, Bu. Jadi jangan diremehin, jangan males, cuma gini aja, jangan males. Pun demikian ketika membasuh tangan, kalau air itu mengalir dari keran, pastikan air itu membasahi lengan kita hingga di atas siku tadi. Turunkan, naikkan yang sempurna 3 kali. Sekali juga sah, tapi sempurnanya 3 kali. Itu contoh membasuh tangan. Ketika berkumur dan menghisap air, ya sempurna. Ambil air, penuhin tangan kita itu, kemudian sedot ke mulut, sebagian ke hidung, yang di mulut dikumur-kumurkan, kemudian disemburkan, kemudian yang di hidung dipencet. Kadang-kadang memang terasa pedih, Pak. Itu wudu yang sempurna. Jadi tidak betul orang yang berwudu hanya isyarat saja, hanya sedikit saja, dia tidak kumur-kumurkan. Itu sempurna. Demikian pula ketika wamsahu biru'usikum, membasuh, mengusap kepala. Ketika mengambil air, kemudian air yang sudah terkumpul kita buang, asarnya, bekasnya, ini yang kita jalankan di atas rambut kita, kemudian telunjuk masuk ke lubang lubang telinga, ibu jari memutar. Kamaratan berapa kali? Sekali saja. Terus bagaimana bagi ibu-ibu yang wudhu di tempat umum, yang di situ lalu lalang ada laki-laki? Itulah istimewanya kaum perempuan, tidak perlu melepas khimarnya, jilbabnya. Dia cukup mengambil air, kemudian membuangnya dan menjalankan di atas kerudungnya. Itu istimewanya kaum perempuan. Makanya saudara-saudara, bapak-bapak, ini kelihatan sederhana tetapi memberikan satu pemahaman ya, bahwa berwudu itu perlu sempurna. Apa kira-kira faedahnya ketika wudu sempurna? Man tawadhu'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta tahruja min tahti atfarihi. Kata Nabi, barang siapa berwudu dengan sempurna, maka keluarlah segala dosa dari jasadnya, sehingga dari bawah kuku-kukunya juga keluar. Sekarang mari kita jujur, dalam setiap kehidupan kita sehari semalam, kecuali sedang tidur nih ya, sebetulnya tanpa disadari kita itu telah mengumpulkan banyak kesalahan. Dari lesan kita, kesalahan melalui pendengaran kita, kesalahan yang ditimbulkan dari penglihatan kita, kesalahan yang bisa muncul dari tangan kita, kaki kita. Karena itu yakini, karena ini hadisnya sahih nih, siapa yang wudunya sempurna, bahwa setiap basuhan wudu itu dia menggugurkan dosa-dosanya, kharajat khotoyatuhu min jasadi, dia mengeluarkan dosa-dosa dari jasadnya. Sehingga Masya Allah jadi orang Islam ini, jamaah rahimakumullah, anugerah luar biasa ya. Jadi orang Islam yang benar, artinya yang menjaga wudu, yang menjaga sholat, dosa-dosa kecil, dosa-dosa harian itu bisa berguguran dengan kita menjaga wudu kita.
Sampai dikatakan di sini hatta takhruja min tahti atfarihi, sampai dosa itu keluar dari ujung-ujung kuku-kuku kita ini. Nah, hadis ini riwayat Muslim. Kemudian hadis ketiga, wa anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a mithla wudu'i hadza thumma qala man tawaddu'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ilal masjid nafilah, rawahu Muslim. Masih dari sahabat Utsman bin Affan, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku. Jadi Utsman cerita, ngomong sama sahabat yang lain, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Lalu Rasulullah bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, maksudnya Utsman ya, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, jadi begitu mudah Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Islam terutama wudu ini, kita diberikan peluang-peluang yang mudah. Pertama, bahwa wudu sebagai penghapus dosa. Yang kedua, wudu tidak dapat menghapus dosa kecuali pelaksanaannya sesuai dengan sifat dan cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan sekali lagi, wudu tidak dapat menghapus dosa kecuali wudu yang dilakukan seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah hadis ini bahwa Allah sungguh bermurah hati memperluas rahmatnya dengan menambah karunia-Nya kepada seorang muslim melalui amalan wudhu kita ini ya. Sampai-sampai nanti setiap menjelang tidur pastikan kita semua sudah membawa wudhu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Abu Hurairah, karena agak panjang saya bacakan terjemahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika membasuh mukanya hilanglah semua dosa pandangan kedua matanya. Saya ulangi, baginda Rasulullah bersabda, apabila seorang muslim atau orang mukmin berwudu, maka ketika membasuh mukanya ya, faghsala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma', kata Nabi. Maka ketika membasuh mukanya hilanglah semua dosa pandangan kedua matanya, banyak atau hanyut bersama air atau bersama tetes terakhir air wudhunya ya. Tapi ini jangan dibikin main-main, Pak. Misalnya kita seharian nonton video porno, atau bapak-bapak kita pas ada organ tunggal duduk paling depan melotot melihat biduan, habis itu berwudhu. Nah, nanti nonton lagi, itu namanya mempermainkan syariat. Yang dimaksud dengan membasuh wajah kemudian keluarlah semua kesalahan dalam wajahnya itu ketika kita melihat sesuatu yang tidak sengaja, yang itu mengandung kemaksiatan. Bukan disengaja, bukan menyengaja gitu. Kemudian hilanglah semua dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya, hanyut bersama air atau bersama tetes terakhir air wudhunya.
tangan kita ini berapa kali berbuat salah. Ya, jadi ketika air ini tangan udah diwuduin itu dosa-dosanya runtuh, hanyut. Apabila ia membasuh kaki, hilanglah semua dosa yang diperbuat oleh kakinya, hanyut bersama air dan bersama tetes terakhir air wudhunya. Pada akhirnya dia bersih dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dan ada berwudhu, ketika kita sedang berwudhu maka tidak dibenarkan sambil bercakap-cakap, sambil ngobrol. Makanya kita juga harus paham kalau teman kita sedang wudhu jangan diajak bicara, Pak. Ya, biar kita betul-betul menghayati setiap basuhan anggota tubuh kita dengan wudhu itu sebetulnya kita sedang diruntuhkan, dilenyapkan dosa-dosa kita. Kan ada sekali-sekali kita melihat orang itu pas wudhu gitu itu sambil ngobrol. Ya, ini namanya main-main. Ya, memang ngobrol membatalkan wudhu, memang tidak membatalkan wudhu, tetapi kehilangan dari keutamaan berwudhu. Dia tidak bisa mengambil hikmah dari perilaku ibadah wudhunya itu. Kesimpulan hadis yang barusan kita baca, pertama, bahwa setiap anggota tubuh manusia itu sejatinya berdosa. Saya ulangi, setiap anggota tubuh manusia itu berdosa. Jasad kita ini jamaah rahimakumullah itu sejatinya berdosa, melakukan banyak kesalahan. Karena itu setiap orang harus memelihara agar anggota tubuhnya tidak melakukan maksiat. Dengan cara apa? Dengan cara sekali lagi berwudu.